Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan membahas masalah hati tentram dengan perilaku baik, subtema mohon pertolongan. Ya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Kemudian hati tentram dengan berperilaku yang baik, mohon pertolongan. Tujuannya agar siswa mampu menyebutkan keutamaan berdoa dengan benar, menjelaskan pentingnya berdoa dalam beribadah dengan benar, mencontohkan perilaku memohon pertolongan kepada Allah dengan benar, mendemonstrasikan contoh berdoa dengan benar. Nah, memohon pertolongan ada kaitannya dengan surat Al-Fatihah, bisa kita lihat di ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Itu artinya kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah menciptakan semua umat, semua manusia dan semua yang ada di bumi. Jadi, untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang yang lewat, kepada tetangga. Untuk memohon pertolongan itu kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memohon pertolongan kepada Allah? Yang pertama, berdoalah setiap hari, baik pagi, siang, sore, petang, bahkan tengah malam. Yang kedua, selalu berdoa dalam keadaan apapun, baik sehat maupun saat sakit. Kemudian, selalu berdoa saat senang ataupun saat sedang susah. Jadi, kita berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah bukan hanya saat kita terkena musibah saja, atau sedang sulit, atau dalam keadaan sedang susah baru kita berdoa. Itu tidak bisa, karena mohon pertolongan kepada Allah itu setiap hari, setiap waktu. Saat senang kita juga berdoa kepada Allah, saat susah kita juga berdoa kepada Allah. Jadi berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah itu setiap waktu. Cara memohon pertolongan kepada Allah itu seperti yang sudah kita katakan tadi, berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu senang maupun susah, di waktu sehat dan di waktu sakit. Jadi kebanyakan sekarang jika sedang sakit, lantas berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah aku. Akan tetapi di saat sehat dia lupa. Itu adalah hal yang tidak baik. Jadi maupun sakit ataupun sehat, kita tetap harus memohon kepada Allah. Saat sehat kita minta kepada Allah agar badan kita selalu diberi kesehatan sampai kapanpun. Saat sakit kita berdoa kepada Allah agar segera disembuhkan dari sakit. Keutamaannya apa? Jika kita selalu berdoa kepada Allah, maka Allah akan selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Maka diperintahkan bahwa berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kukabulkan bagimu.
Jadi, kalau kita sering-sering berdoa kepada Allah, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak, kadang-kadang kita meminta sesuatu tapi tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepada Allah. Jadi, sikap kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap memulai pekerjaan, kapanpun dan dimanapun. Jadi itu sedikit masalah memohon pertolongan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.